Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajibu laha ya mujibas ilid. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga tentang gagasan ulama terkenal seketika dulu di Kepulauan Nusantara, Syekh Al-Jalil, ulama yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Syekh ini mengambil dari gagasan Imam Ghazali. Imam Ghazali, imam yang tidak asing lagi bagi kita. Kata ulama, kalau orang kafir mau membaca karya Imam Ghazali pasti masuk Islam. Itu kata ulama ya. Apalagi orang Islam. Apa kata ulama? Orang kafir itu kalau mau membaca karya Imam Ghazali mesti tertarik untuk memeluk agama Islam. Nah, sekarang Syekh Abdul Samad yang berasal dari Palembang meninggalkan khazanah ilmu yang dikaji di mana-mana ya, di Indonesia dikaji, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di mana-mana. Bahkan di negara Arab pun karyanya dikaji karena beliau juga meninggalkan karya dalam berbahasa Arab. Ini tajuknya apa? Hidayatus Shaliqin. Kemarin sudah 2 hari yang lalu kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, al-ilmun nafi'. Nah, mungkin jarang dibicarakan sekarang. Apa itu al-ilmun nafi'? Ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang Nabi sendiri pernah berdoa agar terhindar daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dalam karya ini Imam Ghazali, demikian juga Syekh Abdul Samad Palembani mengatakan ada 7 kriteria, 7 tanda-tanda ilmu yang bermanfaat yang mesti dicari dalam hidup ini. Karena di antara tugas kita dalam hidup mencari ilmu. Nah, di antara tugas kita dalam hidup mencari ilmu, kata Imam Ghazali ada 7 tanda-tanda. Kita sudah bicara tentang 4 kemarin. Nah, tak apa kita ulang sekali lagi. Pertama, ciri-ciri tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Nomor 1 sekali, yang menambahkan takut kepada Allah. Kalau bisa rasa takut kita kepada Allah meningkat tiap hari. Yang kedua, yang menambahkan pengetahuan kita tentang kelemahan diri kita. Karena orang itu kalau dia tetap dalam sifat-sifatnya yang lemah, yang mazmumah, yang tercela, berarti orang tadi rugi hidupnya. Nah, yang ketiga, yang menambahkan kualitas amal ibadatnya. Kita sholat, hari-hari sholat, adakah sholat kita itu tidak pernah naik ataupun naik ataupun menurun? Dia ada 3 tuh ya. Ada yang tidak naik-naik sholatnya, belajar sholat dari dulu sholatnya gitu-gitu aja, tidak pernah berubah. Ibarat orang kerja tidak pernah naik pangkat. Nah, yang keempat kita sudah bicara kemarin, ilmu yang mengurangi cinta dunia dalam hati kita. Baru yang kelima mau dibicarakan hari ini, ilmu yang menambahkan kecintaan kepada akhirat, ilmu yang memaksimalkan cinta akhirat. Macam mana caranya? Mesti dibaca bahan-bahan tentang keakhiratan, mesti dibaca Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu tiap halaman dikatakan ya ada tentang akhirat, ada tentang surga, ada tentang neraka, ada tentang azab, ada tentang siksa. Apalagi caranya? Kita baca hadis Nabi tentang keakhiratan. Apalagi caranya? Kita baca karya ulama, seperti kata sekarang kita membaca karya ulama. Apalagi caranya? Kita berbincang, kita temui orang berilmu, macam mana iman saya ini. Kalau sahabat Nabi zaman dulu sering mereka melakukan, kalau jumpa satu sama lain, mereka mengatakan, ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Ayo kita mencas iman sejenak.
ada dalam budaya mereka, amalan mereka. Ayo kita mencas iman sejenak. Ada pernah seorang sahabat mu'alaf mendengar ungkapan ini, lalu dia tidak paham. Kok sejenak katanya? Yang saya tahu iman itu bukan sejenak, iman itu 24 jam. Lalu sahabat yang kebingungan ini menanya Rasulullah, maksudnya bukan beriman itu sejenak, hanya meningkatkan ilmu kita sejenak. Macam mana lagi caranya? Kita membaca kisah salihin. Kisah salihin wajib dibaca. Kalau kita mau selamat hidup, mesti ada di rumah kita koleksi kitab salihin. Kalau anak-anak untuk cerita anak-anak, kalau remaja untuk remaja, kalau yang sudah dewasa dan lanjut usia, sesuailah dengan mereka. Mesti ada di rumah kita kisah-kisah salihin tentang memupuk kecintaan kepada akhirat. Sebagai contoh, pernah disebut dulu seorang tokoh tersohor zaman dulu juga, namanya Al-Fudail bin Iyad. Nama-nama waliullah ini mesti ada di hati kita ya. Nama-nama ulama mesti ada di hati, karya-karya ulama mesti ada di rumah kita. Kitab ini ada edisi Indonesianya, ada tulisan Latinnya, ada edisi Thailand, Fatani, ada edisi Malaysia, ada edisi Singapura, dan diajar di masjid-masjid di negara-negara yang disebutkan tadi, terutama rumpun kepulauan Melayu ya. Jadi patutnya buku ini ada di rumah kita. Ini kalau di Malaysia harganya mungkin tidak sampai 40.000 ringgit, 40.000 rupiah Indonesia. Sangat murah sekali ya. Jadi kita mesti ada karya-karya ulama di rumah kita. Kita baca. Kalau kita baca dengan istri, dengan keluarga, mungkin sekali seminggu baca 1 halaman. Itu berarti kita sudah memupuk cinta kepada akhirat. Seperti yang disebut kemarin juga, Rasulullah dalam doa-doanya, termasuk doa majlis ketika baginda bersama sahabat, jarang lupa baca apa? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu tumpuan utama kami. Bahkan meminta agar diberi keyakinan untuk melakukan amal saleh untuk meningkatkan kecintaan kepada akhirat. Yang jelasnya faktor kelima yang termasuk kriteria ataupun kategori ilmu manfaat adalah meningkatkan kecintaan kepada akhirat. Dalam hadis dikatakan apa katanya? Siapa yang mencintai dunia, akhiratnya akan tergadai. Siapa yang mencintai akhirat, dunianya mungkin terabai. Ada hadisnya ya. Jadi katanya, utamakanlah yang kekal, jangan terintang dari mengurus yang kekal disebabkan mengurus yang akan tinggal. Yang kita kerjakan ini ada yang akan dibawa, datang salat subuh ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, meningkatkan ketaatan di bulan Syaban untuk masuk bulan Ramadan nanti. Itu semuanya yang akan kita bawa ke akhirat, yang akan kekal abadi. Kegiatan kita hari-hari kadang-kadang merintangi urusan akhirat. Itu maka dalam surah yang selalu kita baca ada teguran halus ya dari Allah, katanya bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ayat yang selalu dibaca jemaah, yang selalu dengar surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Di sana dikatakan apa? Ayat nomor Bismillahirrahmanirrahim, ayat nomor 16. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ternyata mayoritas kalian itu, katanya mayoritas besar, mengejar dunia, akhiratnya tercicir. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يحييك برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.